Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Puspita Yuliani dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Malang. Yang pertama adalah peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah dibagi menjadi 3 macam, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Peranan alokasi yakni pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Peranan alokasi juga mengalokasikan sumber-sumber daya ekonominya secara optimal. Sumber daya ekonomi terdiri dari alam, yang termasuk tanah, udara, tambang atau galian, dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja, modal, dan organisasi atau kewirausahaan. Kemudian ada peranan distribusi. Peranan distribusi yakni peranan pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi menyangkut pembagian penerimaan. Tujuan distribusi adalah mencapai keadilan. Peranan stabilisasi yakni peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dan yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi, ataupun kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan, menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi orang atau kelompok yang lainnya. Eksternalitas dibagi menjadi 2, yaitu ada eksternalitas negatif dan positif. Nah, yang negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian polusi itu adalah salah satu contoh dampak kegiatan produksi dan distribusi dianggap sebagai eksternalitas karena dampak yang diberikan bukan terhadap pelaku produksi tetapi terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, yang positifnya yaitu aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Sama seperti eksternalitas negatif, dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu produk atau jasa. Bentuk eksternalitas yaitu eksternalitas yang bisa habis, yaitu suatu dampak eksternalitas yang mempunyai ciri barang privat. Jika barang tersebut dikonsumsi oleh seorang individu, barang itu tidak akan bisa dikonsumsi oleh orang lain. Dan eksternalitas yang tidak akan habis, yaitu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Dalam perekonomian, terdapat 4 kemungkinan eksternalitas, yaitu yang pertama, produsen dan produsen. Contohnya adalah di mana sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang menggunakan air sebagai salah satu faktor produksinya. Yang kedua adalah produsen konsumen. Contohnya adalah pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk-penduduk yang menggunakan air sungai tersebut. Yang ketiga, konsumen, yaitu tindakan seseorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain. Yang keempat, konsumen produsen, yaitu tindakan seseorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas positif atau negatif terhadap produsen. Misalnya, olahraga yang dilakukan buruh menyebabkan mereka menjadi sehat sehingga produktivitas meningkat dan menguntungkan produsen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.